Perkenalkan, saya Mas Parmen Senturi dengan NIM channel 18005 ingin menjelaskan tentang aspek fiskal dari arus barang dan arus modal perusahaan. Arus modal masuk. Arus modal masuk adalah aliran dana bersih yang diinvestasikan ke luar negeri pada periode waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. NCO positif berarti bahwa negara berinvestasi di luar lebih dari yang diinvestasikan dunia. Arus modal masuk juga memiliki arti sebagai peningkatan jumlah uang yang tersedia dari sumber eksternal atau asing untuk pembelian aset modal lokal seperti bangunan, tanah, dan mesin. Perbedaan antara capital inflow dan capital outflow. Capital inflow disebut dengan investasi sebagai langsung dalam ekonomi pelaporan, termasuk semua kewajiban dan aset yang ditransfer antara perusahaan investasi langsung, penduduk, dan investor langsung. Ini juga mencakup transfer aset dan kewajiban antara perusahaan yang bertempat tinggal dan yang tidak residen. Capital in outflow. Capital outflow disebut sebagai investasi langsung di luar negeri, termasuk dan kewajiban yang ditransfer antara investor langsung, penduduk, dan perusahaan investasi langsung mereka. PPA pasal 22. PPA pasal 22. Untuk lebih memahami ketentuan pajak pasal 22, silakan disimak penjelasan antara berikut ini. Menteri Keuangan dapat menetapkan: yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut PPA pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut PPA pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang ketiga, wajib pajak tertentu untuk memungut PPA pasal 22 dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut PPA pasal 22 terbagi menjadi 6. Yang pertama, Bank Devisa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC atas objek PPA pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggara atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang ketiga, bendahara pengeluaran berkenan dengan pembayaran atau pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UB. Yang keempat, kuasa pengguna anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kelima, badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan, perikanan, pembelian bahan-bahan dari perdagangan pengumpul untuk keperluan industri atau ekspornya. Cara penyetoraan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pemungutan PPA pasal 22 atas impor barang yang dilaksanakan dengan cara menyetorkan oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang dituju oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan setoran pajak. Yang kedua, pemungutan PPA pasal 20 atas pembelian barang oleh bendahara, pemerintah, dan KPA. Bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar wajib oleh pemungut kas ke negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang dituju oleh Kementerian Keuangan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.